Hal itu yang menjadi tantangan kita agar pemilu 2024 nanti itu bisa lebih sederhana dan tidak menerapkan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat pagi, semoga teman pemilih baik-baik saja, tetap sehat, tetap semangat. Bersama saya Ayu, selamat datang di channel kami Podcast KPU Kabupaten Kudus. Pada hari ini kita akan membawakan tema peran kesekretariatan di KPU Kabupaten Kudus. Perlu teman pemilih ketahui bahwa berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2020 bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU dibantu oleh sekretariat, di mana sekretariat ini dipimpin oleh sekretaris. Nah, teman pemilih, pada hari ini kita mendatangkan narasumber, seorang yang sangat, bagi saya ini narasumber ini paket komplit. Saya menyebutnya paket komplit. Beliau masih muda ya, inovatif iya, kreatif iya. Langsung saja kita sapa Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Kudus, Bapak Heri Darmanto. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak Ibu, selamat pagi teman-teman pemilih. Salam sehat selalu. Alhamdulillah, mohon izin, Ya. ini kita kan sudah kemarin sudah rapid antigen ya Pak Heri. Ya. Kemudian kita juga sudah prokes nih, jaga jarak. Kalau misalkan untuk podcast hari ini kita lepas masker bisa? Kita pakai masker saja. Oh, pakai masker saja. Ini Baik. karena kita masih dalam kondisi pandemi. Dan saya merasa lebih ganteng kalau pakai Oh masker. gitu. Sama berarti saya juga gitu. Saya merasa lebih pede. Dan baik, kita tetap pakai masker, menerapkan protokol kesehatan karena memang saat ini PPKM Mikro sedang diperketat dan juga untuk Kabupaten Kudus masih dalam keadaan yang zona merah. Baik, langsung saja Pak Heri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua masih bisa untuk menyebarkan energi positif kepada teman pemilih ya Pak Heri. Terkait tadi tema, sejak kapan Pak Heri ini di lembaga kita KPU Kabupaten Kudus? Jadi saya sebenarnya status saya adalah PNS Pemda Kudus, Kudus yang dikerjakan di KPU, atau mungkin orang lebih familiar diperbantukan di KPU itu sejak awal berdirinya sekretariat KPU di tingkat kabupaten kota. Jadi KPU itu sebenarnya adalah lembaga baru yang di tingkat KPU RI itu dibentuk mulai tahun 2002 dan di tingkat kabupaten kota itu dibentuk mulai tahun 2003. Jadi di awal-awal terbentuknya sekretariat KPU di tingkat KPU RI maupun tingkat KPU kabupaten kota memang belum mempunyai SDM sendiri atau mungkin sarana prasarana sendiri sehingga harus mendapatkan fasilitasi dari Pemda pada saat itu. Termasuk juga seluruh PNS-nya semua diambilkan dari PNS Pemda pada saat itu di tahun 2003. Dan tugas awal dari sekretariat KPU pada saat itu adalah menyiapkan seleksi anggota KPU. Jadi kerjasama dengan Pemda, fasilitasi dengan Pemda, KPU, dan saya sebenarnya ditugaskan di KPU itu sejak tahun 2004. Jadi sampai sekarang saat ini saya itu sudah tiga kali bolak-balik dari KPU, dari Pemda ke KPU dan sebaliknya itu sudah 3 kali. Jadi di tahun 2004 saya ditugaskan di KPU selama 1 tahun dalam rangka pelaksanaan pemilu 2004. Jadi sampai dengan tahun 2005. 2005 saya ditarik kembali ke Pemda, dan begitu ada
tahapan pemilu lagi, yaitu pada tahapan pemilu bupati di tahun 2008, saya dikembalikan ke KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu bupati di 2008, dan itu berlanjut sampai pemilu 2009. Dan akhirnya saya 2011 saya ditarik lagi ke Pemda lagi, dan terakhir saya 2012 dikembalikan ke KPU ini sebagai konsultan hukum sampai dengan sekarang. Pemda dulu ada semacam stigma bagi teman-teman Pemda yang diperbantukan di KPU, bahwa PNS Pemda yang diperbantukan di KPU itu adalah PNS yang dianggap tidak bisa bekerja atau memang tidak dibutuhkan. Cuma saya tidak pedulikan itu, baik, karena memang saya punya prinsip bahwa saya harus loyal pada atasan, dimanapun saya ditempatkan, terkadang saya jalankan. Bahkan kita sebagai PNS pun kita sudah mendatangani surat pernyataan bahwa bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi prinsip saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi saya tetap akan berbuat kerja yang terbaik kepada instansi yang saya tempati saat ini. Menarik sekali ya Pak Heri, perjalanannya dari Pemda ke KPU, terus bolak-balik itu. Kemudian sudah berapa lama Pak Heri ini menjabat sebagai sekretaris pucuk pimpinan sekretariat KPU Kabupaten Kudus? Jadi terakhir saya diperbantukan di KPU itu mulai tahun 2012 sebagai Kasubag Hukum. Di 2012 saya dipindahkan KPU sebagai Kasubag Hukum, dan saat kemarin kebetulan di 2018 itu saya dipromosikan menjadi sekretaris KPU Kabupaten Kudus. Jadi saya dilantik tanggal 19 Maret 2018 itu pada saat tahapan pelaksanaan pilkada dan pemilu 2019 kemarin. Ya, Pak. Kalau di sekretariat KPU Kabupaten Kudus itu jumlah pegawainya berapa? Kita pegawai ada dua, ada jadi ada yang PNS dan ada yang istilahnya pegawai PPNPN, jadi pegawai pemerintahan non pegawai negeri. Kita kalau PNS-nya ada 15 termasuk saya, dan alhamdulillah yang 14 itu sudah organik, jadi sudah PNS KPU, dan saya masih PNS yang diperbantukan di KPU. Dan untuk kita itu juga teman-teman yang teman-teman honorer, itu ada 7 orang. Jadi jumlah total kita ada 22 pegawai di sekretariat KPU. Dan sebenarnya karena saya merasa sudah lama di KPU, kebetulan kemarin memang ada tawaran dari KPU untuk alih status, dan saat ini saya sudah mengajukan alih status, dan alhamdulillah kemarin sudah disetujui oleh Pak Bupati, Pak Koko, alih status menjadi PNS KPU, dan saat ini sedang proses di DPR atau KPU. Saya tinggal menunggu proses di PNS KPU. Kalau pegawai di sekretariat ini dari kabupaten itu menjadi satu kesatuan manajemen dengan provinsi, KPRI gitu. Ada nggak kendala Pak Heri sebagai sekretaris untuk kesulitan memimpin di sekretariat ini? Jadi kalau kita kan sifatnya memang organisasi kita itu hierarkis, jadi kita sebagai kantor kabupaten kota juga akan mengikuti perintah-perintah yang disampaikan oleh atasan kita, baik KPU provinsi maupun KPRI, sekretaris jenderal. Dan alhamdulillah sampai saat ini sebenarnya koordinasi ataupun
arahan-arahan dari instansi di tingkat atas kita bisa kita laksanakan dengan baik sesuai petunjuk yang disampaikan oleh KPU Provinsi maupun Gini Pak Eri, kalau di podcast episode yang kemarin itu Ibu Ketua KPU sudah menjelaskan dari besar untuk struktur kelembagaan di KPU ini, ada komisioner, ada sekretariat. Ya. Mungkin Pak Heri bisa menjelaskan untuk lebih detailnya struktur kelembagaan di sekretariat ini. Jadi kalau memang kita lihat sejarahnya kitanya, jadi sekretariat KPU itu kan sebenarnya ada karena ada lembaga KPU. Dan memang tugas kita adalah membantu dan melayani Bapak Ibu Komisioner dalam penyelenggaraan pemilu dalam demokrasi. Dan di sekretariat KPU di tingkat kabupaten kota itu untuk struktur organisasinya berdasarkan PKPU 14 tahun 2020 itu ada sekretaris dan dibantu oleh Pak Kasubag, Pak Subag, dan pejabat fungsional dan jabatan fungsional umum. Dan memang tugas utama daripada sekretariat KPU adalah membantu KPU, yang pertama dalam hal perencanaan anggaran, perencanaan anggaran, pelaksana program dan anggaran. Yang kedua, membantu dalam hal teknis administratif. Dan yang ketiga, membantu KPU dalam penyelenggaraan tahapan pemilu. Membantu KPU yang keempat, membantu KPU dalam penyusunan atau perancangan keputusan KPU. Termasuk juga membantu KPU dalam hal pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Yang selanjutnya mungkin mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh KPU supaya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan saya tekankan di sini Mbak Ayu bahwa memang kita sebagai statusnya adalah membantu KPU, tapi di sini kita tidak merasa menjadi inferior begitu. Jadi kita sama-sama menghormati, kita sama-sama tahu apa istilahnya posisi dan tupoksi kita masing-masing dengan komisioner. Kita juga bisa menyampaikan ide-ide kita atau masukan-masukan kita kepada komisioner. Dan sebenarnya tidak jarang sebenarnya masukan-masukan kita atau ide-ide kita itu yang dipakai menjadi rujukan apa yang menjadi keputusan dari KPU. Seperti yang tadi disampaikan dari Pak Heri tadi bahwa sekretariat KPU itu sebagai pelaksana kebijakan KPU sekaligus juga unit pendukung teknis dan administrasi ini KPU ini. Saya melihat di sekretariat KPU ini hubungannya itu sangat harmonis. Bagaimana Pak Heri sebagai sekretaris itu membangun sinergitas dan keharmonisan ini antara sekretariat dan komisioner. Karena selama ini saya melihat memang di KPU Kudus itu sangat harmonis. Ini sebenarnya tidak lepas dari peran Pak Heri juga sebagai sekretaris. Jadi memang setelah tekankan kepada teman-teman sekretariat bahwa kita harus ingat keberadaan kita. Jadi keberadaan kita itu memang ada karena ada KPU. Dan tugas kita memang membantu atau melayani daripada KPU dalam hal penyelenggaraan pemilu. Dan seperti tadi bahwa kita tidak merasa inferior, kita sama-sama bekerja untuk punya komitmen bersama untuk menyelenggarakan pemilu ini dengan baik. Tentu kita tahu proporsi kita masing-masing atau posisi kita masing-masing. Kita saling menghargai apapun yang diputuskan dalam rapat pleno KPU, selalu kita kerjakan apapun fasilitasi yang dibutuhkan oleh KPU sepanjang itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan
Kita akan usahakan untuk bisa temui. Jadi itu, jadi kita memang kita ibaratnya sepasang suami istri lah dengan KPU. Jadi kita saling melengkapi, kita tahu tugas kita masing-masing. Itu kita bisa saling memahami, kita bekerja bersama-sama dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Begini Pak Hari, sesuai itu ya, amanat Bapak Sekjen kita sebagai ASN itu harus menjaga integritas dan sekaligus jangan bosan-bosan untuk membuat inovasi. Dan di KPU ini banyak inovasi-inovasi yang sudah diinisiasi oleh Pak Sekretaris. Kira-kira bisa disampaikan inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Sekretariat KPU dan apa yang akan direncanakan lagi? Jadi bisa disampaikan inovasi-inovasi apa? Jadi memang sebagai seorang PNS saat ini atau sebagai pegawai pemerintah pada saat ini kita memang dituntut untuk selalu melakukan inovasi-inovasi untuk peningkatan kinerja kita, dan itu memang selalu saya tekankan pada teman-teman sekretariat bahwa kita memang karena tantangan ke depan pekerjaan yang akan kita hadapi itu tentu akan lebih berat, dan kita butuh inovasi itu agar pelaksanaan pemilu di kita nantinya akan dari pemilu ke pemilu akan semakin baik. Dan untuk inovasi sebenarnya itu sebagai trigger inovasi yang saya gulirkan itu sebagai trigger bagi teman-teman sekretariat agar bisa memacu atau memotivasi teman-teman sekretariat untuk juga bisa berinovasi dalam pelaksanaan tugasnya. Dan mungkin selama ini kita mencoba untuk membuat inovasi dengan tujuan harapan agar kinerja kita menjadi semakin baik. Dan kemarin kita juga sudah membuat aplikasi atau inovasi aplikasi siap kerja. Itu aplikasi siap kerja itu sistem informasi absensi pegawai dan laporan kinerja. Jadi kemarin dulu kita itu selalu menggunakan istilahnya untuk keadilan itu menggunakan HG ya. Cuma ternyata HG itu gampang error, gampang rusak, dan untuk perbaikannya memang dipadatkan butuh waktu lama dan juga butuh biaya yang banyak. Akhirnya kemarin kita ciptakan aplikasi siap kerja itu dalam bentuk berbasis Android, dan itu bisa diinstal di HP teman-teman pegawai di semua. Dan itu kita rancang memang walaupun di HP itu tidak bisa kita absen misalnya di rumah gitu, tidak bisa karena kita bisa kasih radius jarak atau toleransi jarak yang bisa kita absen itu sekitar 15 meter, 15 meter dari kantor itu baru bisa absen. Mungkin inovasi selanjutnya kita juga ada kegiatan yang kita namakan Ngobar Semangat. Ngobar Semangat itu ngopi bareng Selasa minggu keempat. Jadi pada kegiatan itu kita bisa bertemu dengan semua teman-teman dari bapak itu komisioner. Di situ nanti akan dilaksanakan atau dimasuki informasi-informasi ataupun materi-materi yang disampaikan terkait dengan kepemiluan. Jadi ini sebagai bagian dari persiapan kita untuk menyongsong tahapan pemilu di 2024 agar pada saat pelaksanaan tahapan berjalan itu kita sudah siap. Ngobar Semangat. Kemudian ada lagi kayaknya nih Pak, kalau itu hari Jumat di KPU itu juga ini kayaknya informasi dari Pak Sekretaris juga
untuk membangun apa ya kekeluargaan Iya. antar komisioner sekretariat. Ini bagian dari Pak Sekretaris juga ini. Inovasi apa itu Pak? Ya. Bagian. Di hari Jumat itu biasa kita mengadakan kegiatan, ada banyak kegiatan karena mungkin ada senam bersama Ya. untuk membangun kebugaran kita dalam menghadapi pandemi ini agar kondisi kita menjadi lebih baik. Dan juga ada kegiatan yang saya namakan Si Juni, Ya. yaitu aksi Jumat Resik. Ya. Sebenarnya Si Juni ini kita adalah dalam rangka istilah Mangayu Bagio dari program dari Banda Kabupaten Kudus atau Bupati Kudus, program resik gitu. Jumat Resik juga ya. Resik itu kan jadi kita setiap ini Jumat selama 1 bulan 2 kali kita adakan kegiatan Si Juni. Itu kegiatannya adalah kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan kerja ataupun lingkungan sekitar kantor kita. Dan itu konsepnya bapak-bapak yang melaksanakan kebersihan dan ibu-ibu yang memasak. Nanti kita setelah kegiatan itu kita bisa sarapan bareng. Ya, bagian dari sinergitas. Ya. Dan juga untuk kegiatan administrasi juga kita juga ada beberapa inovasi yang kita laksanakan. Kemarin kita untuk arsip surat masuk maupun surat keluar. Kemarin kita juga sudah membuat aplikasi yang saya namakan Sigma. Iya. Digitalisasi, terkomputerisasi surat keluar masuk. Jadi memang agar surat masuk maupun disposisi dari pimpinan itu bisa terdokumentasikan dengan baik. Suatu saat apabila kita membutuhkan, kita bisa mencari kapan saja, kita bisa menemukan kapan saja, sehingga tidak ada yang terlewat. Dan ada lagi satu Pak itu kayaknya domino. Oh ya, kayaknya. domino dokumentasi informasi rapat pleno. Jadi memang rapat pleno di KPU itu adalah keputusan yang tertinggi dan harus kita laksanakan. Dan tadi seperti tadi biar tidak terlewat dan terdokumentasikan dengan baik, semua bisa kita tindak lanjuti, semua bisa dirapatkan itu memang kita perlu itu tadi aplikasi domino itu. Jadi setiap saat pada kita itu bisa mengecek kembali apa sih kemarin yang diputuskan dalam rapat pleno, apa sih yang belum ditindaklanjuti. Jadi tidak ada yang terlewat, semuanya bisa dilaksanakan apa yang itu. Saya lihat di sini kanan kiri saya juga banyak sekali penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh di KPU Kabupaten Kudus ini. Mungkin bisa sedikit ceritakan atau sampaikan penghargaan apa saja itu Pak itu. Memang di perjalanannya kita itu memang banyak sekali mendapatkan penghargaan baik itu dari internal dari KPU provinsi maupun kabupaten maupun lembaga lain di luar KPU. Dan itu saya merasa itu kerja kita bersama. Jadi kerja kita seluruh kolaborasi dari KPU dan sekretariat, dan kita memang punya komitmen untuk selalu bekerja dengan baik. Dan terakhir kemarin kita mendapatkan penghargaan dari KIP terkait dengan keterbukaan informasi kita kepada publik. Kita menjadi 4 besar di Jawa Tengah. Jadi sebagai peringkat keempat sebagai instansi dengan keterbukaan informasi pada publik dianggap sudah baik lah. Jadi itu sebagai salah satu kerja kita bareng dan itu sebagai motivasi kita agar ke depan kita bisa lebih meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi. Sepertinya dengan penghargaan dan persiapan tadi yang disampaikan Pak Sekretaris, tadi kita
sepertinya sudah siap ini untuk menyambut pemilu serentak 2024 yang memang kemungkinan itu sangat complicated rumit ya Pak, karena kita bersama kita akan melaksanakan pemilu sekaligus pemilihan. Namun demikian dari apa yang dibincang-bincang hari ini kayaknya insya Allah KPU Kabupaten Kudus itu akan siap itu untuk melaksanakan pemilu serentak itu. Ini sebagai closing statement Pak Heri, mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih bagaimana supaya di masa pandemi COVID-19 ini teman pemilih masih juga tetap kreatif, inovatif, produktif supaya bisa berkontribusi untuk negeri ini. Jadi mungkin untuk persiapan pemilu kita di 2024 nanti, seperti kita ketahui bahwa sudah diputuskan kalau tidak ada revisi undang-undang tentang pemilu. Jadi pemilu dilaksanakan di tahun 2024 dengan 5 pemilihan seperti di tahun 2019. Dan juga nanti akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah juga di tahun yang sama, tahun 2024 nanti. Dan untuk persiapan sebenarnya kita sudah mulai dari sekarang, seperti kegiatan atau inovasi yang kita laksanakan. Dan saya sebenarnya cukup optimis karena sebenarnya teman-teman sekretariat kita itu sudah berpengalaman sekali dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi ada yang sudah 4 kali melaksanakan pemilu, ada yang sudah 3 kali. Jadi teman-teman saya pikir sudah memahami semua apa tugas-tugas mereka yang harus disiapkan dalam pelaksanaan pemilu ini. Dan memang dengan keputusan yang telah diambil bahwa pemilu di 2024 nanti dengan 5 pemilihan itu menjadi tantangan bagi kita. Hal-hal yang kita alami di 2019 kemarin memang menjadi catatan bagi kita untuk kebaikan kita di pelaksanaan pemilu di 2024 nanti. Memang ada beberapa yang perlu kita perbaiki, termasuk dari segi beban panitia penyelenggara, kebetulan dari Kementerian Badan Eko kemarin itu memang dengan 5 model pemilihan itu sangat memberatkan sekali. Jadi kita ketahui banyak korban kemarin dari teman-teman Badan Eko, ada sampai yang meninggal jumlahnya 300-an, dan itu memang harus kita pikirkan bagaimana di pemilu 2024 nanti beban dari teman-teman penyelenggara khususnya Badan Eko itu bisa berkurang. Dan upaya-upaya itu memang sudah sedang direncanakan untuk dirancang oleh KPU dan menunggu hasilnya, seperti untuk menyederhanakan sistem pemilu kita dari yang kemarin yang sangat rumit sekali, mungkin dibuat lebih sederhana, mungkin dan direncanakan dengan penyatuan surat suara, jadi ada penggabungan surat-suara. Jadi mungkin ini sudah direncanakan untuk nanti tidak 5 surat suara, tapi ada beberapa yang digabungkan, bisa 3 surat suara, 2 surat suara, atau bahkan mungkin hanya 1 surat suara untuk 5 pemilihan itu. Sehingga itu nanti diharapkan agar beban daripada penyelenggara itu menjadi lebih berkurang. Karena kalau memang lihat pengalaman di 2019 kemarin, itu penghitungan suara itu rata-rata berakhir di jam 12 malam. Jadi padahal teman-teman dari KPPS itu sudah dari subuh itu sebenarnya sudah standby di TPS untuk menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan ada yang begadang sebelumnya karena memang biasanya itu malam itu baru dibuat tempat TPS-nya itu kan. Bayangkan berarti dari 1 hari 1 malam itu teman-teman KPPS kemarin itu ada yang memang
non-stop bekerja begitu. Jadi memang banyak yang karena punya komorbid sehingga kesehatannya menjadi memburuk dan akhirnya banyak korban yang meninggal dunia. Dan hal-hal itu yang menjadi tantangan kita agar menuju 2024 nanti itu bisa lebih sederhana dan tidak memberatkan teman-teman. Mungkin bisa nanti diarahkan pembuatan TPS itu H-2, jadi H-1 betul-betul KPPS itu istirahat dan pada hari H pelaksanaan pekerjaan, dan mungkin dengan beban kerja yang berkurangi bisa lebih cepat dengan pemanfaatan teknologi informasi sekarang sehingga lebih meringankan beban daripada teman-teman penyelenggara. Itu tantangan kita di 2024. Dan usaha-usaha lain atau kegiatan lain dalam rangka menuju ke pemilu 2024 juga 2024 kita laksanakan dari itu. Karena saya melihat sebenarnya kemarin itu kalau kita melihat data di 2019 itu jumlah surat suara tidak sah kita itu sangat besar sekali. Jadi kalau secara nasional itu kemarin ada sekitar 11% suara yang dinyatakan tidak sah. Dan itu kalau dia menjadi partai politik sebenarnya dia itu sudah lolos di Senayan, sudah memenuhi ambang batas. Jadi itu memang sangat besar sekali, dan itu memang harus kita minimalkan juga di 2024. Walaupun sebenarnya untuk surat-suara tidak sah itu mungkin kita harus cari tahu apa sebabnya, kenapa surat-suara tidak sah itu seperti itu besarnya. Walaupun sistem pemilu juga mempengaruhi itu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat data di tahun 99 itu dengan sistem proporsional tertutup, itu surat suara tidak sah persentasenya hanya kecil, jadi hanya 3,8 atau 3,4%. Sedangkan di 2004 dengan proporsional semi terbuka itu sekitar 8% untuk persentase suara tidak sah itu. Dan di pemilu 2009 sampai dengan kemarin di 2019 itu surat-suara tidak sah menjadi sekitar 11% karena menggunakan proporsional terbuka. Dan itu mungkin dengan 5 surat suara itu juga menjadi kebingungan bagi masyarakat sendiri, atau bisa juga memang sebenarnya itu golput yang terselubung. Jadi dia itu sebenarnya golput, tapi dia tidak diketahui kalau golput dia datang ke TPS, tapi di situ dia tidak melakukan pemilihan di situ. Jadi dibiarkan saja diberikan ataupun dicoblos semua, atau sengaja memang dibuat agar surat suara menjadi rusak. Nah, kalau memang itu karena pemahaman masyarakat yang tentang tata cara mencoblos yang baik itu juga masih tinggi, itu menjadi tantangan kita agar kita depan agar lebih melakukan sosialisasi pada masyarakat itu. Itu pesan kepada teman pemilih Pak saya di pandemi ini supaya masih tetap kreatif, inovatif, dan produktif walaupun COVID masih ada, untuk bisa berkontribusi pada negeri ini. Ya. Jadi untuk teman-teman pemilih agar kita masih di masa pandemi, jadi tetap untuk melaksanakan himbauan dari pemerintah terkait dengan protokol kesehatan, untuk melaksanakan 3M ataupun 5M ya, dilaksanakan dengan baik, jaga kondisi tubuh kita karena yang bisa melawan virus itu adalah kita sendiri dengan imun kita sendiri, sehingga pastikan bahwa kondisi kita tetap dalam kondisi yang sehat dan jangan untuk sementara ini di Kabupaten Kudus karena masih dalam kondisi yang
zona merah. Itu kita untuk jangan sering-sering keluar rumah apabila memang tidak sangat urgent sekali. Jadi jangan sampai kita menjadi istilahnya barrier bagi orang lain, karena memang sebenarnya virus ini bagi yang sehat walaupun terkena itu juga akan kelihatan sehat, padahal di kita banyak ada virusnya sehingga kita bisa menularkan kepada orang lain. Dan jangan lupa selalu gunakan masker di mana saja, karena itu untuk melindungi kita dan semuanya. Jadi, maskermu juga untuk melindungi saya dan maskerku untuk melindungi kami. Terima kasih Pak Heri untuk bincang dan waktunya pada hari ini. Kayaknya waktu yang disediakan ini masih kurang. Kayaknya masih besok itu masih ada bekas untuk seri-seri selanjutnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, sama-sama Mbak. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus menebar energi positif. Demikian teman pemilih perbincangan kita pada hari ini. Semoga membawa manfaat dan wawasan dan juga menambah informasi dan gambaran tentang peran Sekretariat KPU Kabupaten Kudus. Mengutip motivator dari Amerika bahwa dalam satu hari kita mempunyai 1440 menit. Berarti dalam satu hari kita mempunyai 1440 peluang untuk menebarkan dampak positif. Terus saksikan channel kami podcast KPU Kabupaten Kudus dengan narasumber dan materi yang tentunya lebih seru dari hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.